Alleluia, 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 alleluia. Căci la tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci la tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci la tot puternic domnește. Alleluia, alleluia, puternic domnește. Alleluia, alleluia, alleluia. Căci la tot puternic domnește. Alleluia. Domnia lumii întregi e în veci. Domnia celui prea înalt și-a lui Iisus Hristos. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește de-a pururi. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. e domnator. Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. e domnator. Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. e domnator. Dumnezeu e domnator. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Planungkai pada ibadah kita hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19. Yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Adapun berita jemaat untuk kita pada hari ini, yang pertama, liturgi yang digunakan adalah liturgi khusus new normal. Yang kedua, nas Alkitab pada hari ini diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15 dan Matius 9 ayat 35 sampai dengan 10. Ketiga, yang bertugas pada ibadah ini dari gabungan beberapa lingkungan, yakni Sion, Siloam, Hermon, Getsemani, dan Galilea. Pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Hatmi Amiani STH, liturgus oleh Penetua Manir Sianipar SPD, salam presbiter dan penyerahan Alkitab oleh Penetua Harrison H. Uras, pengedar kolekte
oleh Diakon Ahiniati SPI, organis oleh Nona Fania. 4. Kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat atau ke bendahara jemaat atau juga ke kantor majelis resort atau majelis jemaat GKE Tamiang Layang di Komplek Pastori Watas GKE Tamiang Layang. Dan kelima, berita jemaat dan berita keuangan bisa dilihat melalui website www.gketamianglayang.com. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk memulai ibadah kita, marilah kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 6, bait 1 dan 4 dengan judul Patut Segenap Yang Ada. Patut segenap yang ada, tiaplah sujud sama, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Serapi menutup wajah, kerubim sujud sama, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi talalah, haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita sambut potum dan salam tadi. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama dan yang kedua. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan
pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian dan doa firman-Mu yang menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, diambil dari Kejadian 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15 untuk pembacaan Alkitab yang pertama. Yang demikian bunyinya. Dengan judul Allah mengulangi perjanjian seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu ternak anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid.
Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sara tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Amin. Tuhan Allah bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama dan kedua, Tuhan Allah telah berfirman. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau mengasihi kehidupan kami. Secara khusus hari ini Tuhan Yesus, karena kasih-Mu lah kami bisa berhimpun beribadah pada saat ini. Bahkan pada saat ini kami ingin mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu pada saat ini Engkau berkati, sehingga mampu menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja kita GKE diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius
pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-8 dengan judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain untuk masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berikan judul dari firman Tuhan ini, yaitu panggilan untuk bekerja sama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, misi Yesus untuk menyelamatkan manusia tidak hanya sebatas pada kata-kata yang diucapkannya, dan juga tidak terbatas kepada pengajaran yang ia berikan. Misi untuk menyelamatkan manusia ditunjukkan langsung dalam tindakan nyata dengan datang dan berada bersama dengan umat Tuhan. Hal ini ditunjukkan oleh Matius kepada kita hari ini sesuai dengan nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini. Matius mengatakan Yesus berkeliling dari kota ke desa untuk mengajarkan ke rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Matius 9 ayat 35. Misi Yesus selanjutnya untuk menyelamatkan semua orang tersebut bukan hanya dikerjakan oleh Yesus sendiri. Yesus selalu menyertakan orang-orang lain untuk bekerja sama dengannya. Yang terpenting orang tersebut mau mengikutnya dan bekerja sama dengan Yesus. Dan hal ini bisa kita lihat dalam diri ke-12 rasul murid yang dipilih oleh Yesus sendiri untuk bekerja sama mewartakan karya agung Allah di dunia ini. Kepada orang-orang yang dipilih diberikan kuasa yang sama oleh Yesus, yakni dapat mengusir roh jahat dan mempunyai suatu kemampuan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan badan. Itu bisa kita lihat dalam Matius 10 ayat 1.
Semua anugerah itu diberikan Allah dengan cuma-cuma tanpa perhitungan. Yang terpenting bagi Yesus adalah orang dapat mempergunakan anugerah tersebut dengan baik, dan karya agung Allah dapat dilaksanakan di dunia ini. Dengan demikian, banyak orang diselamatkan. Ini menjadi sukacita kebahagiaan bagi kehidupan kita. Kasihlah yang menjadi dasar yang agung Yesus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, ada beberapa hal yang perlu direnungkan bagi kita bersama. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa Yesus terus-menerus bekerja dalam seluruh kehidupan kita, baik dalam suasana suka maupun dalam suasana duka. Dengan kesadaran akan hal ini, maka kita akan menerima dengan penuh syukur segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan kepercayaan bahwa Yesus pasti akan membantu kita untuk menolong dari semua persoalan hidup yang kita rasakan pada saat ini, terutama pada masa-masa sulit. Kita menghadapi penyakit mewabah pada saat ini, COVID-19 ini, itu hal yang luar biasa kita rasakan. Yesus terus bekerja, sebagaimana Ia tidak henti-hentinya berkeliling dari desa ke kota untuk mewartakan kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Dan yang kedua, setiap kita menamakan pengikut Yesus adalah murid Yesus. Lebih indah lagi bahwa berkat rahmat pembaptisan yang diterima oleh murid Yesus, ia dimasukkan ke dalam keluarga kerajaan Allah. Jadi kita menjadi anak sekaligus murid. Oleh sebab itu, sebagai anak kita harus patuh dan taat kepada kehendak Tuhan. Dan sebagai murid, kita dipanggil untuk bersama-sama Sang Guru yang adalah Yesus, bekerja sama, melihat, memahami, dan membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan yang terakhir yang perlu kita renungkan dari nas ini adalah setiap kita yang adalah murid Yesus diberi kuasa yang sangat menakjubkan. Kuasa tersebut hampir sama dengan kuasa yang dimiliki Yesus sendiri. Dapat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang yang sakit kusta, dan mengusir setan. Ini yang dikatakan oleh Matius dalam pasal 10 ayat yang ke-8. Suatu kebaikan yang tiada taranya, karena Yesus tidak pernah menyembunyikan kemahakuasaannya untuk kita, bahkan Ia memberikannya kepada kita manusia. Dan Ia memberikan kuasa itu untuk kita bekerja menaklukkan kuasa jahat yang pada saat ini berusaha menguasai dunia, bahkan ingin menguasai kehidupan kita secara manusia, supaya kita ini hancur, supaya kita ini tidak diselamatkan, supaya kita tidak lagi memegang masa depan yang pasti. Oleh sebab itu, pada saat ini kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kasih Tuhan Yesus yang luar biasa sempurna, bisa memberikan kita kuasa sehingga kita mampu menghadapi semua kuasa apapun, sehingga kita benar-benar kuat, mampu, dan tetap dalam kuasa kasih Allah yang tidak ada batasnya. Amin. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, kita bersama-sama mendengarkan puji-pujian dari lingkungan Galilea dengan judul Indah Rencanamu Tuhan.
Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk memahaminya, bahkan mewujud nyatakan firman itu Tuhan, dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, pada suasana saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau memberkati kami umat-Mu ini, secara khusus dalam sukacita kebahagiaan saudara-saudara kami dalam pertambahan usia mereka. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena ulang tahun perkawinan jemaat-Mu. Perlengkapi kebahagiaan mereka Tuhan dengan kasih dan berkat-Mu. Ketika ada yang merindukan anak yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan kami yakin percaya Engkau memberkati harapan mereka yang terbaik. Ketika mereka berbahagia karena kelahiran anak-anak mereka yang mereka cintai Tuhan, lengkapilah kebahagiaan mereka dengan kasih berkat Tuhan yang tidak ada batasnya, sehingga semua mereka tetap sehat dan mengerti bersyukur kepada Tuhan atas kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, dimanapun saja mereka berada pada saat ini. Kami memohon Tuhan kasih menjamah tubuh roh jiwa mereka, memberkati pengobatan mereka, sehingga mereka disembuhkan dari segala penyakit. Saudara kami yang sudah duda, janda, anak yatim piatu, Tuhan berkatilah kehidupan mereka. Kami yakin percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka tetap sehat, bersukacita, bisa menjalani hari-hari kehidupan mereka di dunia ini dengan baik. Berkati gereja-Mu dimanapun saya berada Tuhan. Utusan-utusan gereja-Mu Engkau berkati, baik dari pendeta, diakon, guru agama, penginjil, guru sekolah minggu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan berlakuasa bagi kami. Mampukanlah kami untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan yang baik ini dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan, sehingga kemuliaan nama Tuhan diagungkan, dipuji dan disembah dalam segala hal kehidupan kami umat-Mu. Bangsa dan negara kami dimanapun saja berada Engkau berkati, berilah perdamaian, secara khusus bangsa dan negara kami Indonesia pada saat ini Engkau berkati. Buatlah bangsa dan negara kami Tuhan hidup aman, damai. Dan secara khusus pada saat ini Tuhan Yesus, kami ingin berdoa bagi pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah ini. Ketika pada saat ini kami menghadapi masa-masa yang sangat sulit pada saat ini, karena mewabahnya penyakit COVID-19 ini Tuhan. Begitu banyak korban yang telah jatuh. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau memberkati usaha dari pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan dapat mengatasi, memutuskan rantai dari penyakit ini dengan baik. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga terus ingin berdoa bagi seluruh para medis yang sampai saat ini berusaha bagaimana mereka melayani orang-orang yang dalam keadaan sakit. Berilah mereka perlindungan Tuhan, buatlah mereka tetap sehat melalui tangan-tangan mereka yang merawat. Kami yakin percaya mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai pada saat ini, Tuhan kami yakin penghiburan sejati datang dari Tuhan, dianugerahkan bagi mereka semua. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, ada banyak hal yang kami inginkan pada suasana saat ini, tetapi inilah yang mampu kami nyatakan kepadamu. Kami serahkan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup, yang setia mengajarkan kami untuk berdoa bersama, yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku,
bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini. Terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen, dan nanti diakhiri dengan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, Kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing, tetap sehat, tetap semangat, di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.